Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan e-bisnis yang full online ya ini ya. Untuk kali ini kita ke pertemuan ke-7 ya. Masih lanjutan yang kemarin tapi dengan topik yang lanjutannya ya, beda dengan yang kemarin tapi masih dalam lingkup yang strategi ya, strategi e-bisnis ya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil saya menyiapkan segala sesuatunya ya untuk materi dan lain-lain. Oke, bisa kita mulai ya untuk kita mulai pertemuan ke-7 untuk mata kuliah bisnis full online ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas masih dalam lingkup strategi bisnis ya, cuma nanti topiknya intermediasi dan sindikasi ya. Oke, sebelumnya saya informasikan jangan sampai kelupaan absensi di siakat masing-masing ya, kemudian materi saya share di di siakat sekalian ya. Dan untuk hari ini karena pertemuan ke-7 ya, jadi nanti boleh langsung ke ujian ya kalau memang sudah menyimak 7 dari materi yang sudah saya sampaikan atau setengah semester ya. Jadi kalian boleh setelah itu langsung ke ujian ya, karena kita kelas full online tentunya fleksibel ya. Nah, untuk ujian nanti setelah kalian sudah mengikuti perkuliahan yang 7 materi atau setengah semester tersebut, kalian boleh langsung masuk ke siakat kalian masing-masing ya. Nanti akan saya berikan kunci atau password untuk masuk ke ujiannya ya. Jadi saya informasikan di grup WA ya. Jadi akan saya informasikan mengenai batasan nilainya, batasan waktunya, kemudian passwordnya untuk mengikuti ujian tersebut ya. Jadi nanti akan saya informasikan di grup WA-nya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk informasi sementara, nanti akan saya ingatkan kembali ya dalam ujian nanti. Oke, kita akan
membahas kembali mengenai strategi bisnis ya. Nah, pembahasan di sini kemarin kita sudah ada beberapa ya, ada online banking dan finance, pembelian dan isu dalingnya. Yang kita akan bahas adalah di sini ada intermediasi dan sindikasi ya dalam e-bisnis. Nah, intermediasi dalam e-bisnis yaitu pihak ketiga yang mengoperasikan antara penjual dan pembeli yang kebanyakan dioperasikan secara komputerisasi. Jadi mediasi, kalian tahu ya, mediasi itu adalah dia sebagai penjembatan atau sebagai pihak ketiga ya. Misalkan ada sebuah kasus ya, kasus antara satu orang A dengan orang B, kemudian yang C tersebut sebagai seorang mediator ya, atau yang memberikan mediasi. Nah, itu contohnya seperti itu. Begitu juga dengan di dalam bisnis ternyata ada ya, ada seperti itu, mediasi antara penjual dan pembeli ya. Jadi dia sebagai pihak ketiga ya. Nah, yang di sini karena kita bicara e-bisnis ya, jadi mengoperasikannya adalah secara komputerisasi ya. Karena kita dalam e-bisnis ya, kebanyakan dioperasikan secara komputerisasi memang seperti itu ya, karena kita menggunakan teknologi internet. Itu adalah intermediasi ya. Nah, e-commerce melahirkan pula perantara yang berbasis internet. Jadi perantara tidak hanya secara fisik saja ya, berbasis internet dan dikenal dengan sebutan e-intermediary. Jadi kalau yang di internet seperti itu, e-intermediary ya, adalah para anggota saluran distribusi internet yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut. Yang pertama, mereka mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikannya dalam bentuk yang praktis kepada para konsumen. Mereka membantu menyalurkan produk-produk internet ke konsumen. Jadi dia kalau kita mudahnya itu seperti calo ya, kalau bahasa mungkin kasarnya atau apa ya itu, atau bahasa mudahnya yang sering kita dengar saja ya. Jadi seperti halnya calo. Jadi mereka intermediary tersebut ya, mereka sebagai intermediary tadi mengumpulkan informasi para penjual yang menyajikan dalam bentuk praktis kepada para konsumen yang nantinya akan disampaikan oleh intermediator tadi ya. Dan yang sebelumnya sudah dikemas ya, dikemas dalam bentuk praktis, nanti akan disampaikan ke para konsumen. Jadi intermediator tersebut itu membantu menyalurkan produk-produk internet ke konsumen. Nah, seperti itu ya. Jadi produk-produk yang kita dalam berbisnis misalkan ya, kita mempunyai bisnis, ada yang marketplace, ada yang lainnya ya, e-commerce misalkan kita mempunyai e-commerce. Nah, kita masuk, kalau kita seperti halnya menyewa ya, intermediary tadi, nanti semacam ada periklanan atau penyampaian ya, penyampaian ke pihak para konsumen. Nah, setelah itu ya nanti konsumen tersebut yang sudah dimediasi ya, mereka akan mungkin tertarik dengan produk kita sebagai bisnis ya. Nah, yang memberikan informasi itu adalah intermediator tadi. Kita hanya sebagai bisnis, kalau nanti misalkan konsumen tertarik kemudian akan membeli order di bisnis kita, nah itu nanti ada berkat intermediator tadi ya. Nah, jalannya seperti itu untuk alurnya ya, bisa dipahami ya. Ini seperti halnya ada calon, semacam itulah kalau bahasa, mungkin bukan bahasa bisnisnya ya, tapi mudahnya seperti itu. Dan 3 macam intermediary yang terkenal saat ini yaitu penjual bersindikat atau sindikat seller, agen perbelanjaan atau shopping agent, dan maklar bisnis ke bisnis, B2B broker ya. Nah, mungkin kalian tahu ya broker itu seperti apa ya. Nah, jadi di intermediary tersebut ternyata tidak hanya satu bentuk saja ya. Ternyata ada yang penjual yang bersindikat, ada agen perbelanjaan untuk
di dalam bisnis, ada yang maklar dalam B2B ya, bisnis to bisnis ya. Karena ini sesama bisnis, ini biasa yang mungkin kita dengar adalah sebagai broker ya. Nah, kelasnya sudah besar ya, taraf besar ya kalau broker itu, karena bisnis dengan bisnis. Nah, dari 3 macam intermediary ini akan saya kenalkan ya. Apa sih itu sindikat seller misalkan ya. Nah, ini pertama, penjual bersindikat ya. Ini adalah sebuah situs web yang menawarkan hubungan dengan konsumen ke situs web lain. Dan atas jasa ini, web yang menghubungkan web lain akan mendapatkan komisi. Ya, namanya juga maklar ya, atau mediator, itu pasti ada komisinya, ada fee-nya. Apalagi ini juga mempunyai web sendiri ya, nanti yang akan mengelola terkomputerisasi tadi seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Nah, hubungan dibentuk melalui iklan yang dipampangkan dalam halaman web. Konsumen akan dihubungkan ke web yang bersangkutan sekiranya mengklik gambar iklan tersebut. Nah, sebagai contoh, penyedia situs yang melayani iklan dan toko buku online Amazon.com. Jadi mungkin kalian pernah juga ya mengakses di internet ya, misalkan dijual di online atau di marketplace ataupun e-commerce lainnya, yang intinya dalam e-bisnis, itu kalian akan melihat iklan di dalam web tersebut. Nah, nanti iklan tersebut ada yang sebagai mediator tadi ya, mediasi tadi ya, intermediary tadi. Misalkan kita klik, ada yang iklan tersebut misalkan dijual HP murah, misalkan HP murah beli di sini. Nah, kalau kita klik, nanti kita akan diarahkan ke yang punya bisnis atau web pebisnis ya, bisnis tadi. Nanti barulah si pembeli akan bertransaksinya di web penjualnya atau pebisnisnya. Biasanya seperti itu kalau kalian sering buka internet ya. Terkadang banyak ya seperti bukan spam ya, ada pop up ya, pesan pop up itu sebenarnya iklan yang dibuat oleh intermediary tadi ya. Ada beberapa macam tadi ya. Nah, ini kalau penjual bersindikat seperti itu biasanya caranya untuk membuat iklan atau memasarkan kepada konsumen di dalam e-bisnis. Dan yang kedua itu ada agen perbelanjaan ya. Agen perbelanjaan ini dikenal dengan sebutan e-agent. Nah, jadi karena agennya adalah di internet ya, jadi serba e ya. Kenapa? Karena memang kita menggunakan saluran atau jaringan ya, internet elektrik ya, elektronik agent ya, merupakan suatu situs web yang membantu para konsumen dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan konsumen dalam rangka membuat keputusan pembelian. Nah, perantara seperti ini umumnya tidak memiliki produk ya. Kalau perantara yang agent ini, kalian juga tahu ya, agent itu seperti bagaimana ya. Jadi dia tidak menjual seperti halnya kalau kata tadi saya adalah maklar ya. Jadi mereka tidak mempunyai produk, tapi dia mempunyai situs web yang tentunya mengarahkan atau membantu ya para konsumen untuk memberikan kemudahan mendapatkan informasi mengenai produk yang mungkin akan dibeli para konsumen ya. Ini juga bisa seperti intinya memberitahukan informasi ya, memberikan informasi mengenai produk dari e-bisnisnya, walaupun dia tidak sebagai pelaku bisnis karena tidak mempunyai produk ya, tapi dia memberikan arahan atau mengarahkan, mendapatkan informasi, memberikan informasi sehingga konsumen tadi tahu ya untuk membeli barang tersebut ya, untuk membuat keputusan pembelian bahwa saya harus membeli misalkan seperti itu. Nah, ini disebut juga perantara ya, tapi bedanya kalau ini adalah tidak mempunyai produk ya. Kemudian sebenarnya yang menjadi fokus perantara ini adalah menyediakan informasi dan sejumlah situs web lain yang menjual produk yang dicari konsumen. Nah, sebagai contoh ada price scan
merupakan AI agent terkenal untuk informasi tentang komputer dan berbagai bentuk lain dengan harga yang sudah tertera ya. Jadi AI agent tadi itu dia melihat kebutuhan pembeli ya, ataupun konsumen ya. Apa sih yang sering dicari misalkan ya, apa sih yang sering dicari oleh konsumen, kemudian produk-produk apa sih yang lagi laris misalkan. Jadi nanti si agent tersebut dalam webnya, dalam situsnya itu akan mengiklankan beberapa produk dari pihak e-bisnis tadi. Seperti itu modelnya kalau intermediari yang agent tadi ya. Nah, yang ketiga adalah maklar bisnis ke bisnis atau maklar B2B ya, seperti halnya e-agent. Maklar bisnis ke bisnis tidak memiliki produk sama ya dengan e-agent. Nah, perantara ini menyediakan sarana komunikasi antar pebisnis ya. Jadi khusus ya, tidak ke konsumen lagi, akan tetapi sarananya ini untuk informasi antar pebisnis karena B2B ya. Nah, sebagai contoh ada Adfact menyediakan informasi yang sangat baru tentang produk dan harga yang berasal dari para pemasok dan pembeli. Nah, ini lebih ke bisnis ya, karena tidak ke konsumen langsung, harganya mungkin juga sangat masih berbeda ya dengan apa yang akan dipasarkan oleh ke pemakai ataupun ke customer nanti ya. Hampir sama dengan yang tadi agent ya, karena ini tidak mempunyai produk tapi dia bisa memberikan ya informasi, menyediakan informasi ya tentang produk yang sesuai yang para customer, konsumen mencari barang ya. Misalkan ada beberapa mengenai penjualan elektronik misalkan atau yang lainnya ya, sama ya intinya. Jadi harganya juga berbeda karena itu berasal dari pemasok atau pembeli. Nah, di situ bisa dikatakan itu harganya lebih murah ya, bukan tapi pasti ya, karena memang itu kan sasarannya bukan ke konsumen ya, kan, tetapi bisnis, dari bisnis ke bisnis, jadi pebisnis ya, antar pebisnis. Jadi skalanya juga besar ya, karena transaksinya berbeda dengan yang penjualannya ke konsumen langsung, jadi lebih transaksi besar. Nah, sindikasi dalam e-bisnis itu yaitu yang tadi kan intermediasi, yang sekarang kita bahas mengenai sindikasi. Nah, jadi tadi mengenai intermediasi ada 3 ya, ada 3 tipe ya. Bentuk seperti itu bisa dibandingkan ya mengenai yang tadi hampir sama, ada agent dan maklar B2B tadi ya. Kemudian kita akan membahas mengenai sindikasi karena kita sudah membahas mengenai intermediasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sindikasi dalam bisnis ya. Nah, sindikasi dalam bisnis yaitu misalnya pengiriman menggunakan internet untuk berkolaborasi, banyakan dengan rantai pemasok. Satu siklus transaksi online antar penjual dan pembeli, melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Seperti itu untuk sindikasi mengenai pengertiannya ya. Ini kita contohkan tadi adalah pengiriman ya menggunakan internet, karena kita memang sedang membahas mengenai bisnis ya, untuk berkolaborasi nantinya. Pengiriman menggunakan internet untuk berkolaborasi, nah, kebanyakan dengan rantai pemasok dengan antar pebisnis ya. Nah, siklusnya transaksi online antara penjual dan pembeli ini melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut ya. Hampir sama ya sebenarnya,
bersama dengan intermediasi, karena di sini stakeholder lain tersebut yang dimaksud adalah mungkin bisa jadi itu pihak ketiga ya, antara penjual dan pembeli dalam berkolaborasi mengenai transaksi ya. Nah, pada saat pembayaran maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayarannya. Nah, setelah dibayar maka terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan gudang. Nah, jadi alurnya seperti itu. Dan jasa pengiriman barang untuk mengantarkan barang sampai ke pembeli. Nah, setelah dibayar ya, kalau sistem COD ya nanti bayarnya di setelah sampai. Nah, pihak lain yang juga terlibat adalah manajemen dan SIM 2 batch 3 pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Nah, kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis. Sebentar. Nah, itu adalah mengenai sindikasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat pembayarannya ya, setelah kita shopping online tadi kan sudah melibatkan mengenai pembayarannya dari penyedia kartu kredit kalau kita menggunakan kartu kredit. Nah, untuk menyelesaikan pembayarannya ataupun transfer sebenarnya itu tidak hanya satu saja. Nah, setelah dibayar terjadi kolaborasi antara online shopping dengan gudangnya agar barang dipersiapkan, di packing dan akan diserahkan ke jasa pengiriman barang nanti dan akan diantarkan sampai ke pembeli. Jadi pihak lain yang juga terlibat adalah ada beberapa ya, manajemen sumber daya SIM 2 dan batch 3 di pihak asuransi, misalkan barang tersebut memang diasuransikan untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Nah, itu adalah kolaborasi yang terjadi dalam e-bisnis mengenai sindikasi tadi ya. Kemudian kita ke pertukaran barang dan negosiasi online. Jadi ada beberapa yang memang harus dalam transaksi tersebut ada yang bisa ada negosiasi online. Pertukaran barang, barter adalah pertukaran barang jasa yang terjadi tanpa ada penggunaan mata uang, BT ya kalau bahasa di misalkan di media sosial ataupun di marketplace itu BT, barter ya. Barter dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan kedua pihak. Barter dilakukan oleh individu-individu, perusahaan-perusahaan maupun negara-negara. Jadi tidak hanya terjadi pada konsumen saja ya, ada pembeli-pembeli individu, tapi sesama perusahaan juga terjadi mengenai barter tadi. Bahkan sampai ke negara antar negara ya, misalkan kita di Indonesia mempunyai banyak bahan minyak mentah ya, banyak bahan minyak mentah, kemudian karena di sini tidak ada pabriknya untuk mengolahnya, kemudian dibarterlah dengan misalkan negara katakan Malaysia katakan ya, ini sebagai contoh saja. Nah, pada saat kita membutuhkan misalkan ya daging sapinya di Indonesia kekurangan misalkan, kemudian dari Malaysia tersebut banyak, nah nanti bisa dibarterkan antara bahan mentah minyak dengan daging sapi misalkan. Nah, itu contoh barter atau pertukaran barang secara barter antar negara seperti itu ya. Kalau antar perusahaan paham ya, apalagi individu, misalkan kalian mempunyai motor A kemudian dengan motor B yang memang sepadan ya, itu bisa barter tanpa mengeluarkan uang. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan maupun antar negara dengan negara, itu tentunya dengan nilai yang sama ya, tidak ada yang dirugikan, saling menguntungkan. Kita butuh ini, mereka butuh barang kita, akan tetapi dengan catatan nominalnya sesuai dengan harga kita, jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau barter untuk pertukaran barang barter seperti itu ya. Mungkin kalian juga teman-teman sudah sering ya menggunakan pertukaran barang atau barter tersebut. Nah, barter ini seringkali menjadi pilihan ketika saat inflasi tinggi atau tidak memiliki uang yang cukup. Nah, inflasi dalam negara apalagi yang sering terjadi ya. Nah, itu terkadang
karena memang kita mempunyai barang tapi belum terjual kemudian di dalam negara kita, misalkan bahan mentah atau yang lainnya ya. Kemudian karena adanya inflasi kita belum bisa menjual, tapi keuangan di negara kita mungkin kurang, maka sering terjadi seperti itu ya, terjadi barter antar barang yang mungkin yang seperti tadi saya katakan adalah sesuai barangnya dan tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya untung ya antara kedua belah pihak tersebut. Itu berlaku individu, perusahaan maupun antar negara. Nah, ini dicontohkan seorang peternak sapi menukarkan sapinya dengan beras dari petani. Nah, kalau individu ya, banyaknya ekor sapi dan beras akan ditentukan dengan melakukan diskusi. Nah, kedua pihak menentukan apakah penawaran pihak lain memiliki nilai yang setara atau sama dengan imbalan yang perlu diberikan. Nah, ini negosiasinya seperti itu ya. Jadi kita melihat daging sapi tersebut, sapi tersebut misalkan satu sapi kita akan menukarkan beras berapa kuintal atau berapa ton ya. Jadi kita negosiasikan dulu berapa sih harga beras per kilonya, kemudian untuk harga sapinya berapa, misalkan harga sapi 10 juta untuk sebagai contoh saja ya, berasnya misalkan 1 kuintalnya itu 1 juta, nah berarti ada 10 kuintal atau 1 ton ya. Nah itu baru sesuai ya antara barang yang sapi dan beras, baru akan sesuai dan terjadilah sebuah barter dan saling menguntungkan. Jadi akan dibaca dinegosiasikan tadi dengan cara ya ada negosiasi online ya. Jadi apakah sudah sesuai? Kalau kedua belah pihak sudah setuju, kemudian barulah terjadi transaksi barter. Seperti itu ya mengenai barter ya. Nah, tidak hanya pertukaran barang dengan barang saja ya. Jadi mungkin bisa saja jasa ya. Kemampuan yang Anda miliki juga dapat digunakan dalam barter ya. Misalnya Anda ahli HTML, Anda bisa menawarkan untuk membuat website. Sebagai imbalannya Anda diberikan sejumlah daging sapi yang dianggap bernilai setara. Nah, logikanya barang atau jasa apapun bisa digunakan untuk melakukan barter ya. Itu dengan sesama teman ataupun sesama bisnis ya, teman rekan bisnis misalkan, nah seperti itu ya. Jadi tidak hanya barang saja ya, perlu diingat kembali ya. Nah, barter itu ternyata bisa jasa dengan jasa, jasa dengan barang, barang dengan jasa. Nah seperti itu ya, bisa semua tergantung sesuai dengan kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua tadi. Barter ini merupakan metode yang sangat efektif ya dan menguntungkan. Bukan hanya merupakan alternatif untuk transaksi biasa, hanya saja seringkali sulit untuk benar-benar memuaskan keinginan kedua pihak. Selain itu, barter hanya dapat dilakukan dengan orang-orang yang Anda kenal, memang seperti itu kebanyakan ya. Akan tetapi dengan munculnya internet saat ini, Anda dapat mencari orang yang diajak barter barang jasa dengan menggunakan website tertentu ya. Tentunya dengan prosedur yang mungkin tidak akan merugikan salah satu pihak ya. Kalau selama secara manualnya, konvensionalnya kalian mau barter antar barang dengan teman, itu tentunya akan lebih aman ya. Amannya kenapa? Karena kita sudah mengenal pihak yang kedua tersebut ya. Jadi kalau memang belum kenal, tapi bahkan untuk zaman sekarang itu di internet karena sudah ada mengenai negosiasi online di dalam pertukaran barang di online itu banyak yang sudah melakukan transaksi barter tersebut secara online. Itu mengenai barter tadi ya. Jadi ada negosiasinya lah. Negosiasi itu apa? Nah, negosiasi ini artinya adalah sebuah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu untuk melakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Seperti tadi saya katakan ya, antara pihak 1 dan 2 itu harus memikirkan ya, menghitung apakah bahan barter tadi yang akan dibarterkan atau
akan melakukan pertukaran barang tadi itu sesuai. Nah, kalau tidak sesuai tentunya ada negosiasi tambahan ya, bisa dikatakan seperti itu. Misalkan dengan catatan harus sama, kalau tidak sama mungkin saya meminta penambahan barang lain, misalkan tidak hanya beras, mungkin dengan barang lain. Nah, itu ada negosiasinya. Nah, ini terjadi karena belum adanya kesesuaian hal antara kedua belah pihak. Misalkan kalau sesuai ya, katakan motor A dengan B harganya sama, itu kan sudah sesuai ya, jadi tidak ada negosiasi juga tidak apa, karena yang terpenting sudah memikirkan bahwa itu setara, barulah didilkan barter tersebut. Nah, kalau masih tidak sesuai, berasnya setengah ton kemudian sapinya satu, itu kan tidak sama ya. Nah, nanti ada negosiasinya bagaimana dengan untuk memenuhi agar pertukaran barang tersebut sesuai. Nah, itu ada negosiasinya. Maka salah seorang tersebut merasa perlu untuk menawar kembali yang sedang dibahas tersebut, bisa mengenai harga kesepakatan lain. Nah, jadi nanti akan dengan adanya nego nanti akan ada kesepakatan ya, bahwa ini saya harus menambahkan barang lain misalkan, karena barangnya tidak sesuai dengan harga sapinya, misalkan tadi hanya beras ya, kemudian saya menambahkan kentang misalkan. Nah, di situ nanti terjadilah sebuah negosiasinya ya, ataupun dengan yang lainnya, atau dengan jasa dan sebagainya. Negosiasi atau yang bisa disebut sebagai proses tawar menawar ini adalah yang umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya terjadi pada lingkungan bisnis dan pekerjaan, negosiasi juga kerap terjadi pada organisasi dan komunitas masyarakat pada umumnya. Nah, contohnya kasus negosiasi jual beli yang kerap terjadi adalah pada saat terjadi tawar menawar sebelum melakukan transaksi pembelian suatu barang. Nah, hal yang umum terjadi adalah adanya negosiasi penurunan harga atas barang tertentu ya. Nah, seorang pembeli tentu umumnya melakukan negosiasi agar terlebih dahulu kepada penjual agar bisa mendapatkan harga yang terendah. Jadi negosiasi itu tidak hanya di online saja, mungkin bahkan dulu awalnya karena belum ada bisnis, ada yang belum ada yang elektronik bisnis tadi ya, itu bisa saja kan hanya ada konvensional. Nah, di situ sering terjadi negosiasi pada saat jual beli ya, transaksi ya. Begitu juga dengan yang online ya, jadi ada juga negosiasi yang online ya. Negosiasi tidak hanya dapat terjadi pada masyarakat umum yang hubungannya dengan proses jual beli saja. Dan negosiasi juga terdapat terjadi di lingkungan bisnis, biasanya terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Hal yang dapat dinegosiasikan dapat mencakup banyak hal, misalnya tentang saham, kontrak sebuah proyek, perjanjian kerjasama bisnis, perluasan atau ekspansi perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dengan individu saja ya, jadi negosiasi juga di lingkungan bisnis juga seperti itu ya. Bahkan mungkin yang seperti tadi saya dijelaskan di depan ya, ada barter antar negara, itu juga pasti ada negosiasinya, apakah sudah sesuai seperti itu. Negosiasi dilakukan biasanya karena ada satu pihak yang merasa kurang puas. Nah, seperti tadi saya katakan, harga sapi sekian, harga beras misalkan hanya berapa setengah ton, kan itu belum cukup ya. Jadi yang satu belum puas, kenapa? Karena tidak sesuai dengan harganya. Maka terjadilah sebuah negosiasi, sehingga perlu untuk membuat kesepakatan lagi melalui sebuah metode bernegosiasi. Nah, prosesnya negosiasi ini tidak hanya terjadi di lingkungan bisnis ya, tadi sudah saya jelaskan, dan lingkungan tempat jual beli ini terjadi sebuah keluarga juga ya. Contoh negosiasi di keluarga ini misalnya negosiasi untuk menentukan lokasi pembelian rumah, negosiasi keputusan pemilihan sekolah untuk anak dan lain sebagainya. Jadi pada saat orang tua kalian katakan ya, bingung mau menyekolahkan kalian di mana, bingung mau mengkuliahkan kalian di mana, itu nanti terjadilah sebuah negosiasi keluarga ya, dan lainnya banyak sekali contohnya. Silahkan ditambahkan materi yang dari saya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita, pertemuan yang ketujuh ini. Saya rasa cukup ya mengenai ada barter, negosiasi, sindikasi tadi ya. Mengenai yang sindikasi kan barter dan
negosiasi tadi, kemudian ada intermediasi ya, intermediasi ada mediatori tadi sebagai mediatornya. Nah di situ boleh nanti kalian download ya materi yang dari saya, kemudian dipelajari ya, dan juga mempersiapkan kalian untuk ujian tengah semester ya. Nah, untuk waktunya fleksibel, yang terpenting dalam 1,5 semester, berarti maksimal mungkin bulan April atau Maret ya, atau Maret kalau tidak April ya, berarti itu sudah mengerjakan UTS-nya kalau maksimalnya ya, karena kita full online. Kita lebih fleksibel ya, lebih bebas kapan saja untuk mengerjakannya, seperti itu. Nanti akan saya terangkan ya, dibuatkan video, saya upload di pertemuan UTS yang ke-8, tata cara dan lainnya ya, untuk mengenai UTS. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan di full online ini, di e-business ya, di full online e-business mengenai strategi bisnis dalam yang kedua ya. Maaf ini tulisannya tadi ya, marketplace masih title-nya ya, itu ya, karena kita harusnya membahas mengenai tadi ya, intermediasi dan sindikasi tadi. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pengetahuan tambahan untuk teman-teman semua, dan mungkin bisa diimplementasikan kalau misalkan kalian sebagai pelaku e-bisnis. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.